I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Selamat datang di channel Redblick News. Oke, kali ini Redblick News akan membahas mengenai Setia Novanto. Adakah aksi bela Setia Novanto mengenai kasus EKTP? Berbagai aksi bela-membela dengan menggunakan dukungan massa yang jumlahnya bombastis menjadi tren atau model yang kerap dilakukan oleh kalangan tertentu. Karena saking banyaknya kaum pembela-pembela yang hadir di tengah publik, maka saya cukup mencontohkan aksi pembelaan dari kelompok dengan nama Alumni 212. Kelompok ini getol membela ulama yang katanya dikriminalisasi oleh rezim Jokowi. Gerakan mereka makin kesini makin aneh sebab ada pergeseran pada subjek yang dibela. Dulu membela ulama, kini membela Haritanu Sudibyo atau HT, bos MNC Group yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Alasan mereka membela HT adalah karena HT dan grupnya disebut-sebut memiliki jasa menyiarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan alumni 212. Hari ini jagat politik Indonesia geger dengan keluarnya berita dari KPK. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mega skandal IKTP. Sebenarnya penetapan Setia Novanto sebagai tersangka bukanlah hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Sebelum kasus EKTP mencuat ke publik, nama Setia Novanto sudah kerap dikaitkan dengan kasus ini. Beberapa saksi yang diperiksa oleh KPK dan pengadilan menyebut-nyebut namanya. Jadi, ketika pada akhirnya nama Setia Novanto nyangkut jadi tersangka, kita tidak kaget lagi. Apalagi sampai pusing dan berkata, kok bisa sih Setia Novanto menjadi tersangkut sebagai tersangka EKTP? Jika Haritanu Sudibyo memiliki pembela yang ngotot mengatakan dia tidak bersalah dalam kasus yang menimpanya, apakah Setia Novanto punya pembela-pembela yang akan memperjuangkan dia hingga titik darah penghabisan sambil mengatakan bahwa penetapan status tersangka pada Setia Novanto merupakan kriminalisasi oleh KPK atau oleh rezim Jokowi? Dalam kasus ini, sebenarnya gerombolan yang berusaha membela Setia Novanto sudah banyak. Sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ada berbagai usaha untuk membela Novanto. Pembelaan terhadap Novanto tidak dilakukan dengan pengerahan massa dengan jumlah jutaan, apalagi sampai melakukan demo-demo yang bikin macet jalanan. Aksi membela Novanto dilakukan bukan dengan cara biasa. Caranya sungguh luar biasa dengan strategi yang sistematis, terstruktur, dan masif. Pembentukan panitia khusus hak angket KPK yang diserukan oleh beberapa anggota dewan sesungguhnya merupakan upaya pembelaan terhadap Setia Novanto yang sistematis, masif, dan terstruktur. Fahri Hamzah dan kawan-kawan rupanya sudah mencium aroma bahwa kolega dan pimpinan mereka sepertinya akan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada waktu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Maka dari itu melalui panitia khusus ini mereka berusaha melakukan penggembosan KPK. Ketika panitia hak angket dibentuk, Setia Novanto sangat getol menyebutkan agar panitia itu segera ditindaklanjuti supaya bisa bekerja dengan baik. Apa pekerjaannya? Tidak lain dan tidak bukan yaitu mencari-cari kesalahan KPK dan menjadikan lembaga ini tidak berdaya. Namun, apalajur KPK ibarat tangan Tuhan untuk menghancurkan keserakahan dari tikus-tikus yang hendak menggerogoti uang rakyat.
Ibarat pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya tetap tercium juga. Itulah yang terjadi dengan Setia Novanto. Sekalipun ia berulang kali membantah terlibat dalam kasus iktp dan mengaku tidak tahu menau, toh faktanya tidak bisa disembunyikan. Agus Raharjo mengatakan bahwa ketua DPR ini ikut mengatur agar anggaran proyek iktp senilai 5,9 triliun rupiah ini disetujui oleh anggota DPR. Bagaimana kata para pembela Setia Novanto dengan penetapannya sebagai tersangka? Fahri Hamzah menyebut bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka karena desakan dan pemberitaan yang muncul di publik, bukan karena KPK memiliki alat bukti. Apakah KPK begitu gegabah menetapkan Novanto sebagai tersangka tanpa alat bukti? Ini penistaan pada KPK. Mungkin Fahri perlu memperhatikan bagaimana cara kerja KPK yang profesional. Dan di atas semua tuduhan miring pada KPK, sebenarnya Fahri Hamzah berusaha membela Novanto dengan membuat opini buruk tentang KPK. Akankah ada aksi bela Novanto? Kalau saya mengatakan pasti ada. Indikasinya sangat jelas. Sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah ramai-ramai membelanya melalui panitia angket. Jika saat ini panitia angket tampak gembos dan mulai limbung akibat penetapan Setia Novanto sebagai tersangka, pasti akan ada gerombolan lain dan dengan cara lain melakukan aksi pembelaan. Fahri Hamzah dan konco-konconya pasti akan melupakan opini-opini buruk tentang KPK dengan maksud supaya banyak orang membela Setia Novanto. Apakah mungkin alumni 212 akan ikut membela Setia Novanto? Oke, saya tidak mau berandai-andai dan memikirkan mungkinkah ada channel ke sana. Saya juga tidak tahu. Ya, itu berita dari Setia Novanto, Ketua DPR RI. Untuk membantu channel ini supaya lebih bagus lagi, tolong bantu dengan subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.